Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai dampak kebijakan tarif impor AS terhadap produk Indonesia, implikasi bagi sektor pertanian dan kebijakan makroekonomi nasional. Sebelum menjelaskan materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bayi Andini Yusfitareni, NIM C1G024100066. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu dampak kebijakan tarif impor AS bagi sektor pertanian Indonesia. Kebijakan tarif impor sebesar 32% yang diterapkan oleh Presiden Donald Trump sebagai bagian dari perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok memberikan dampak negatif yang cukup besar bagi sektor pertanian Indonesia. Sebagai salah satu pengekspor utama komoditas seperti kopi, kelapa sawit, dan kakao ke pasar AS, Indonesia merasakan langsung penurunan daya saing produknya. Tarif tinggi membuat harga produk Indonesia menjadi kurang kompetitif dibandingkan negara lain yang pada akhirnya menurunkan permintaan dan volume ekspor. Penurunan ini tidak hanya berdampak pada produk domestik, tetapi juga mengancam kelangsungan usaha petani dan perusahaan, bahkan memicu potensi pemutusan hubungan kerja. Dalam jangka panjang, kondisi ini memperbesar ketimpangan sosial ekonomi, khususnya di wilayah pedesaan yang sangat bergantung pada sektor pertanian. Secara spesifik, dampaknya antara lain yaitu yang pertama, penurunan daya saing ekspor. Kebijakan tarif yang diterapkan Amerika Serikat berdampak signifikan pada eksportir Indonesia karena membuat produk Indonesia kurang kompetitif, sehingga berpotensi menurunkan volume ekspor dan pendapatan. Kondisi ini memaksa eksportir Indonesia untuk mengevaluasi strategi pasar, mencari pasar alternatif di kawasan lain, dan memperkuat pasar domestik melalui peningkatan kualitas dan inovasi. Secara keseluruhan, kebijakan ini mendorong eksportir untuk lebih adaptif terhadap dinamika pasar global. Yang kedua, ada potensi penurunan produksi domestik. Penurunan volume ekspor Indonesia ke Amerika Serikat dapat berdampak signifikan terhadap produksi domestik, terutama di sektor pertanian, khususnya kopi, karena AS merupakan pasar utama kopi Indonesia. Tarif tinggi yang dikenakan membuat produk Indonesia kurang kompetitif, membebani petani, dan berisiko menurunkan produksi kopi domestik. Pada tahun 2023, Amerika ini tercatat sebagai salah satu tujuan utama ekspor Indonesia, dengan total ekspor mencapai 215,5 juta dolar Amerika Serikat. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu mendorong diversifikasi pasar ekspor agar tidak bergantung pada satu negara dan melindungi petani serta ekonomi nasional. Dan yang terakhir, ada ancaman pemutusan hubungan kerja. Penurunan permintaan ekspor, terutama dari AS, berdampak serius pada sektor pertanian Indonesia. Volume produksi menurun menyebabkan kesulitan finansial bagi perusahaan yang berujung pada PHK besar-besaran, baik di sektor pertanian langsung maupun sektor terkait. Hal ini memperburuk pengangguran, ketimpangan sosial, dan kemiskinan. Ketergantungan tinggi pada pasar global membuat sektor ini sangat rentan sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan ketahanan dan inovasi di dalam negeri. Adapun materi yang kedua yaitu dampak kebijakan tarif impor AS terhadap indikator makroekonomi nasional. Kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia, seperti dampak pada pertumbuhan ekonomi, neraca perdagangan, nilai tukar, dan pendapatan petani. Berikut ini saya akan menjelaskan dampak kebijakan tersebut terhadap indikator makroekonomi nasional. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi. Tarif impor tinggi dari Amerika Serikat melemahkan daya saing produk ekspor Indonesia, terutama di sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan furniture. Dampaknya adalah turunnya permintaan dan volume ekspor yang menekan pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Keuangan menyebut potensi penurunan pertumbuhan hingga 0,3–0,5%. Kondisi ini menunjukkan pentingnya diversifikasi pasar dan peningkatan nilai tambah produk untuk menjaga stabilitas ekonomi. Terus yang kedua ada neraca perdagangan.
Amerika Serikat menyumbang sekitar 10,3% dari total ekspor Indonesia. Tarif impor tinggi dari Amerika Serikat berisiko menurunkan volume ekspor dan mengurangi surplus perdagangan. Bahkan bisa mempersempit ruang fiskal negara. Ketergantungan pada satu pasar ekspor juga melemahkan ketahanan ekonomi nasional. Karena itu, strategi diversifikasi pasar dan penguatan industri bernilai tambah sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas neraca perdagangan. Next, ada nilai tukar. Kebijakan tarif Amerika Serikat tidak hanya berdampak pada perdagangan barang, tetapi juga memicu ketidakpastian pasar keuangan global. Ketegangan dagang mendorong pelarian modal ke dolar Amerika Serikat, menyebabkan rupiah tertekan hingga 17.217 per dolar sebelum menguat ke 16.799 per dolar. Fluktuasi ini memengaruhi harga impor, inflasi, dan menciptakan ketidakpastian usaha. Karena itu, stabilitas nilai tukar perlu dijaga melalui kebijakan fiskal dan moneter yang responsif. Yang terakhir ada pendapatan petani. Tarif impor 32% dari Amerika Serikat terhadap komoditas seperti kelapa sawit dan karet membuat produk Indonesia kurang kompetitif, menurunkan permintaan dan volume ekspor. Dampaknya terasa langsung pada pendapatan petani di Sumatera dan Kalimantan, serta memperburuk kesejahteraan mereka. Kenaikan biaya produksi akibat mahalnya pupuk dan obat impor juga memperkecil keuntungan. Kondisi ini memperparah ketimpangan sosial dan menghambat pertumbuhan ekonomi di daerah. Kita masuk ke materi ketiga, ada rekomendasi kebijakan makro untuk mengurangi dampak negatif kebijakan tarif impor AS dan menjaga daya saing sektor pertanian nasional. Untuk mengurangi dampak negatif kebijakan tarif impor Amerika Serikat terhadap sektor pertanian nasional dan menjaga daya saingnya, pemerintah Indonesia dapat mempertimbangkan beberapa kebijakan makro berikut. Yang pertama ada diversifikasi pasar ekspor. Diversifikasi pasar ekspor adalah strategi kunci Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada AS. Melalui kerjasama bilateral seperti CEPA dan FTA, serta partisipasi dalam RCEP dan ASEAN, Indonesia membuka pasar baru di Eropa, Timur Tengah, Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Upaya ini didukung oleh insentif fiskal, pembiayaan ekspor, infrastruktur, dan promosi usaha. Strategi ini bertujuan menjaga ekspor, memperkuat ekonomi, dan meningkatkan daya saing produk nasional. Yang kedua, peningkatan nilai tambah produk pertanian. Meningkatkan nilai tambah produk pertanian lewat pengolahan adalah strategi penting untuk memperkuat daya saing. Dari komoditas mentah seperti sawit dan ubi, produk bisa diolah menjadi barang bernilai tinggi, memberi pendapatan lebih besar bagi petani dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Strategi ini juga mendorong peran UMKM, membuka lapangan kerja, dan menumbuhkan inovasi. Dukungan infrastruktur, pembiayaan, dan regulasi dari pemerintah sangat diperlukan untuk keberhasilan jangka panjang. Yang terakhir ada stabilisasi nilai tukar rupiah. Stabilisasi nilai tukar rupiah penting untuk menjaga daya saing ekspor dan mengendalikan inflasi. Bank Indonesia melakukan intervensi pasar dan mengatur suku bunga, seperti mempertahankan suku bunga 5,75% pada April 2025 untuk menjaga kestabilan kurs. Langkah ini meredam gejolak global dan mendukung sektor strategis seperti pertanian agar tetap kompetitif di pasar internasional. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa kebijakan tarif impor Amerika Serikat membawa dampak besar bagi sektor pertanian Indonesia, mulai dari penurunan ekspor, produksi, hingga ancaman terhadap kesejahteraan petani. Oleh karena itu, langkah strategis seperti diversifikasi pasar, peningkatan nilai tambah produk, serta stabilisasi nilai tukar menjadi sangat penting untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.